Hai teman-teman, yuk kita belajar bareng. Perkenalkan, nama saya Ayu Sahara. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai konduktor dan isolator. Apa teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator? Jika belum, yuk kita bahas materinya. Kita bahas dari tujuan pembelajaran pada materi ini dulu ya, yaitu yang pertama, dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator. Dan yang kedua, dapat mengetahui sifat-sifat dari konduktor dan isolator. Dan yang ketiga, dapat mengetahui cara penerapan dari konduktor dan isolator. Dan yang terakhir, dapat membedakan benda yang termasuk jenis konduktor dan isolator. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari konduktor dan isolator. Yang pertama, pengertian dari konduktor. Konduktor adalah suatu bahan atau zat yang bisa menghantarkan panas dan arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, atau gas, di mana peristiwa ini dikarenakan oleh benda atau zat itu memiliki suatu sifat yang konduktif. Yang kedua adalah isolator. Isolator adalah suatu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas dengan baik dan tidak bisa dialiri listrik. Isolator umumnya dikenal dengan sebutan sebagai penghambat aliran listrik. Nah, dari penjelasan pengertian tadi mengenai konduktor dan isolator, mungkin kalian sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator, dan mungkin juga kalian dapat membedakannya. Tetapi bila belum jelas dan belum mengerti, kalian bisa menyimak video berikut ini mengenai contoh penerapan konduktor dan isolator pada alat-alat rumah yang ada di sekitar kita. Yuk kita simak videonya. Berikut bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama itu ada kunci, yang kedua itu ada sendok logam, yang ketiga itu ada pinset, yang keempat itu ada paku, dan kelima lilin. Selanjutnya ada kertas, pulpen, sendok plastik atau garpu plastik, dan kuas kayu. Dari pengertian yang tadi, kita dapat mengetahui ya apa itu konduktor dan apa itu isolator. Nah, untuk mengetahui mana saja sih barang yang termasuk konduktor dan mana saja barang yang termasuk isolator, berikut cara penerapannya. Nah, di sini saya memakai barang-barang yang berada di rumah. Jadi yang familiar yang biasa kita lihat di rumah. Nah, barang-barang tersebut ada kertas, ada pulpen, ada sendok plastik atau garpu plastik, ada kuas yang gagangnya ini kayu, ada sendok logam, ada kunci, ada pinset, dan ada paku. Ini nanti kita melakukan sebuah percobaan. Mana sih yang benda yang menghantarkan panas dan mana sih benda yang tidak menghantarkan panas. Berarti benda yang menghantarkan panas itu kita sebut konduktor, dan benda yang tidak menghantarkan panas kita sebut isolator. Yuk mari kita mencobanya dari benda yang secara acak. Jadi kita nggak tahu nih mana yang benda konduktor, mana yang benda isolator. Jadi kita mengetahuinya lewat percobaan berikut ini. Kita mencoba membakarnya dengan menggunakan lilin. Percobaan ini dilakukan masing-masing benda itu 10 detik. Jadi kita akan tahu nih mana sih benda yang menghantarkan panas dan tidak. Kita mulai dari pulpen. Pulpen ini bermaterial plastik. Apakah dia menghantarkan panas atau tidak? Yuk kita coba. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulpen ini terbakar di bagian sininya, tetapi bagian lain dia tidak terasa panas. Berarti pulpen ini tidak menghantarkan panas. Oh iya, disclaimer, bila teman-teman mencoba percobaan ini di rumah, mohon berhati-hati ya. Dan sekarang, pinset.
Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinset ini bagian sininya hitam dan terbakar ya, dan bagian lainnya terasa hangat. Berarti pinset ini menghantarkan panas. Selanjutnya ada kuas bergagang kayu. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagian kuas yang tadi kita bakar ini terbakar ya, tuh berwarna hitam. Tetapi bagian yang lain tidak terbakar dan tidak terasa panas. Berarti kuas ini tidak dapat menghantarkan panas. Selanjutnya ada paku. Paku ini kan kecil ya, kita takutnya paku ini menghantarkan panas, jadi kita memakai alas tisu. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun memakai tisu, bagian yang lainnya yang tidak terbakar tadi terasa panas. Berarti paku ini menghantarkan panas. Selanjutnya ada garpu plastik. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garpu ini terbakar, tetapi bagian lainnya tidak terasa panas. Berarti garpu ini tidak menghantarkan panas. Selanjutnya ada kunci. Kita bakar bareng-bareng ya, dan hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagian dari kunci yang tidak kita bakar ini terasa hangat. Berarti kunci ini menghantarkan panas. Selanjutnya ada kertas. Kita gulung dulu agar tidak terlalu besar. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagian kertas ini terbakar bagian ujungnya, tetapi bagian lain yang tidak dibakar itu tidak terasa panas. Berarti kertas ini tidak menghantarkan panas. Selanjutnya ada sendok logam. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagian ujung yang dibakar ini terasa panas, dan dia juga bagian yang lain terasa panas. Berarti si logam atau si sendok logam ini menghantarkan panas. Nah, dari barang-barang yang tadi kita coba, ini semuanya kalian dapat menyimpulkan atau kalian dapat membedakan mana barang yang termasuk konduktor yang menghantarkan panas dan mana barang yang termasuk isolator yang tidak menghantarkan panas. Nah, dicatat ya mana barang yang tadi menghantarkan panas dan mana barang yang tadi tidak menghantarkan panas. Dengan percobaan ini kita mengetahui benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu, kertas itu tidak menghantarkan panas. Dan benda-benda yang terbuat dari besi, logam itu dapat menghantarkan panas. Nah, teman-teman, saya berharap semoga dengan percobaan video ini kalian mengetahui dengan jelas apa itu konduktor dan apa itu isolator. Nah, selanjutnya kita bahas sifat-sifat dari konduktor dan sifat-sifat dari isolator. Selanjutnya ada sifat bahan konduktor. Yang pertama, memiliki daya hantar listrik.
Yang kedua, daya hantar panas tinggi. Yang ketiga, tegangan tarik yang kuat. Selanjutnya, ada sifat bahan dari isolator. Yang pertama, daya hantar panas yang lemah. Yang kedua, tahanan listrik yang kuat. Dan yang ketiga, tahan tarikan yang kuat. Dari materi konduktor dan isolator tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa konduktor adalah benda yang cepat menghantarkan panas atau bisa kita sebut penghantar panas yang baik. Contohnya seperti besi dan logam. Selanjutnya, isolator adalah benda yang daya hantar panasnya lama atau kita sebut penghantar panas yang buruk. Contohnya seperti kayu dan plastik. Materinya sudah selesai dibahas ya teman-teman. Materi tadi mengenai konduktor dan isolator sudah selesai dibahas. Jika teman-teman belum mengerti, bisa ditonton ulang videonya. Dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.